Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hana Media. Perkenalkan, nama saya Kalula Taylor Mirza. Perkenalkan, nama saya Farah Mutia. Kami akan mempresentasikan bab 3, yaitu sistem komputer. A. Interaksi perangkat keras, lunak, dan pengguna. Sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Sistem komputer ini terdapat brainware, yaitu manusia memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Terus hardware, yaitu suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Dan software, yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Peranan sistem operasi. Sistem operasi atau sering disebut dengan OS, operating system, merupakan perangkat lunak utama dalam komputer. OS berperan dalam mengelola perangkat keras atau hardware, menjalankan aplikasi, menjalankan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, memanipulasi file. Setiap komputer pasti memiliki perangkat lunak yang diinstal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Meskipun aplikasi yang beragam, komputer hanya membutuhkan satu sistem operasi. Beberapa aplikasi dibuat untuk digunakan pada sistem operasi tertentu. Saat ini juga, beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai sistem operasi. Sistem operasi yang paling populer digunakan oleh pemakai komputer adalah sistem operasi Windows dari Microsoft dengan generasi terakhir adalah Windows 10. Sistem operasi lain yang juga banyak digunakan adalah Linux dan Mac OS. Ketika bekerja dengan komputer, kita perlu mengetahui bagaimana sistem operasi di komputer tersebut memperlakukan perangkat sehingga kita dapat bekerja dan menghindari permasalahan yang mungkin timbul ketika menambahkan perangkat baru. Namun, perlu diketahui bahwa OS tidak berhubungan langsung dengan perangkat keras tersebut. Sistem operasi menggunakan driver atau BIOS sebagai antarmuka dengan perangkat keras tersebut. Selain ini digunakan untuk mengelola perangkat keras, sistem operasi juga berfungsi untuk mengelola file, melakukan komunikasi dengan perangkat lain, mengalokasikan sumber daya, menjalankan program, mendeteksi error, melakukan perhitungan, dan penjaga keamanan sistem. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem operasi tersebut kemudian dibagikan kepada pengguna dan aplikasi yang lain dalam bentuk layanan. Hal ini dilakukan dengan melakukan permintaan melalui mekanisme yang disebut system call. Dengan memanfaatkan mekanisme sistem call tersebut, suatu aplikasi tidak perlu fungsi untuk menjalankan print, membuat file, menghapus file, dan sebagainya, tetap masih dapat menjalankan proses yang dibutuhkan. 2. Interaksi dengan perangkat keras. Device driver atau sering disebut driver saja adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di hard disk. Driver akan memberikan informasi ke komputer cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu jaringan modern, sound card, VGA card, dan berbagai perangkat keras lainnya. Setiap perangkat keras harus mempunyai driver tersendiri yang dibuat khusus untuk sistem operasi tertentu. Jika digunakan pada sistem operasi lain, driver yang sesuai dengan sistem operasi tersebut harus disediakan. Beberapa perangkat keras keluaran terbaru telah dilengkapi driver di dalamnya sehingga ketika terhubung ke komputer akan langsung terinstall. Contohnya, USB flash drive. Beberapa perangkat keras tidak dapat dipasangkan dengan perangkat keras yang lain. Demikian juga halnya dengan sistem operasi. Beberapa perangkat keras tidak dapat digunakan pada sistem operasi karena driver yang digunakan tidak memiliki kesesuaian dengan sistem operasi yang digunakan. 3. BIOS. Selain RAM, komputer juga mempunyai memori jenis lain yang disebut dengan ROM. Memori jenis ini menyimpan data dan program-program dasar yang digunakan untuk mulai menjalankan komputer, dan data tersebut digunakan untuk mengenali serta menjalankan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, dan mulai menjalankan sistem operasi yang disimpan di hard disk. Program dan data tersebut sering disebut basic input atau output system atau BIOS. BIOS yang ditempatkan di sebuah chip ROM yang terdapat di motherboard disebut dengan ROM BIOS chip. Berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem BIOS digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat sederhana. 2. Startup BIOS digunakan untuk memulai menjalankan komputer.
3. CMOS BIOS atau CMOS setup digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di motherboard. 4. Interaksi dengan perangkat lunak. Selain mengelola seluruh perangkat keras yang ada di komputer, OS atau operating system, juga mempunyai banyak kumpulan program seperti program untuk melakukan layanan umum, library, dan aplikasi atau application programming interface yang dapat digunakan oleh para pengembang aplikasi untuk menuliskan berbagai aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi tersebut. Salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operas kepada aplikasi-aplikasi adalah layanan sistem call atau panggilan sistem. Sistem call biasanya digunakan jika aplikasi ingin mengakses dan menggunakan sumber daya yang ada. Sistem call biasanya digunakan pada saat proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, saat aplikasi ingin membuat, menghapus, menulis, atau membaca file. Yang kedua, saat aplikasi ingin mengakses perangkat keras yang ada seperti printer, scanner, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada saat aplikasi membutuhkan koneksi dalam jaringan atau ke internet. 5. Pengguna komputer. Perkembangan teknologi informatika dalam bidang artificial intelligence, machine learning, big data, dan Internet of Things menyebabkan semakin banyak dan beragam aplikasi yang diciptakan dan digunakan untuk kebutuhan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sensor, desain, dan neuroscience membuat semakin banyak jenis antarmuka dapat dirancang dan digunakan. Ada berbagai antarmuka yang dapat digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Di antaranya sebagai berikut, yaitu A. CUI atau Character User Interface. Pada antarmuka jenis UI, aplikasi atau sistem operasi menyediakan tampilan di layar menggunakan tampilan berupa teks atau karakter. Yang B. GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka berupa grafis atau aplikasi berupa grafis. Aplikasi atau sistem operasi menyediakan tampilan berupa grafis yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar dan teks. C. Bahasa natural. Bahasa natural sebagai antarmuka mempunyai pengertian bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. D. Menu driven. Antarmuka menu driven adalah antarmuka yang digunakan pada komputer yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti ATM, mesin tiket, layanan self-check-in di bandara atau stasiun dan sebagainya. Layar sentuh. Antarmuka layar sentuh adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. 6. Interaksi antara dua perangkat. Kebutuhan akan berbagi sumber daya dan bekerja dalam satu tim kolaborasi. Saat ini menyebabkan timbulnya kebutuhan interaksi antara dua perangkat komputer. Adanya layanan dari berbagai data operator seluler membuat interaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jalankan perintah pengaturan atau setting pada smartphone. 2. Pilih mobile hotspot dan tethering letak menu ini tergantung jenis smart mode yang Anda miliki. 3. Pilih mobile hotspot. 4. Berilah nama dari hotspot yang ingin dibuat. Kemudian klik password untuk mengatur password. Selanjutnya, keluar dari pengaturan. 5. Jalankan layanan data pada smartphone Anda. Kemudian, aktifkan mobile hotspot. 6. Jika smartphone lain atau komputer ingin terhubung melalui layanan hotspot yang sudah dibuat, nyalakan sinyal Wi-Fi dari perangkat tersebut. 7. Pilih sinyal Wi-Fi dan masukkan password perangkat tersebut akan terhubung ke internet. B. Berbagai permasalahan penggunaan komputer. Pada subbab sebelumnya telah dibahas bagaimana bagian-bagian komputer berinteraksi dan bekerjasama. Sebagai pengguna, memiliki sedikit pengetahuan mengenai cara menangani permasalahan-permasalahan sederhana akan sangat membantu sehingga Anda dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan sering ditemukan. Oleh karena itu, pada subbab ini akan dijelaskan berbagai permasalahan yang sering timbul ketika menggunakan komputer dan cara menangani penggangguan tersebut. 1. Ada komputer bekerja lambat. Untuk menangani permasalahan komputer yang berjalan lambat, Anda perlu memahami bahwa kecepatan komputer akan sangat tergantung pada kerja komponen, terutama prosesor, memori, dan hard disk. Oleh karena itu, jika kerja komputer menjadi lambat,
ada kemungkinan komputer tersebut mengalami kerusakan secara fisik atau mendapatkan beban kerja yang besar di luar kewajaran. Berdasarkan pengalaman berikut, beberapa penyebab mengapa komputer bekerja lambat. A. Program latar belakang, background program. Salah satu penyebab yang paling umum komputer berjalan lambat adalah ada banyak program yang dijalankan secara otomatis ketika komputer dihidupkan. Program-program ini disebut dengan program latar belakang. Program latar belakang dijalankan secara otomatis dan menghabiskan sumber daya komputer yang berakibat berkurangnya sumber daya alam yang ada. B. Temporary file. Ketika komputer bekerja, ada banyak temporary file yang dibuat dan ketika proses selesai, file-file tersebut tetap ada walaupun tidak dibutuhkan lagi. File-file tersebut turut berperan menghabiskan sumber daya komputer yang menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. Oleh karena itu, temporary file sebaiknya dibersihkan secara berkala. C. Hard disk terlalu penuh. Agar dapat bekerja dengan kecepatan normal, setidaknya komputer harus memiliki ruang kosong di hard disk sekitar 200-500 MB. Jika ruang kosong di hard disk kurang dari jumlah tersebut, akan menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. D. Perlunya perbaikan hard disk. Penyebab lain berkurangnya kinerja komputer adalah adanya bagian hard disk yang rusak atau sering disebut bad sector, hilangnya sebagian file atau data corrupted, dan susunan penempatan file yang tidak teratur. Hal-hal tersebut akan membuat proses pembacaan file menjadi lambat dan berdampak pada kinerja komputer. E. Membersihkan malware. Malware yang ada di komputer seperti virus, spyware, adware, dan malware lainnya seringkali menghabiskan sumber daya yang banyak karena malware biasanya akan menjalankan proses-proses tertentu secara terus-menerus dan tidak terkendali. Akibatnya, komputer bekerja dengan lebih lambat. Oleh karena itu, komputer harus dibersihkan dan menjalankan antivirus dari malware yang mengganggu untuk menjaga kinerja komputer tetap baik. F. Umur komputer. Selain perangkat kerasnya sudah tidak bekerja sebaik yang baru, program-program baru juga biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, komputer yang tua akan bekerja lebih lambat jika diinstal oleh aplikasi-aplikasi terbaru. G. Install ulang atau reinstall. Kadang-kadang, apapun yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja komputer tidak akan berhasil. Oleh karena itu, salah satu cara pintas dan ampuh adalah menginstal ulang sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. A. Prosesor terlalu panas. Prosesor yang terlalu panas akan menyebabkan kinerja komputer menurun. Oleh karena itu, prosesor akan mengurangi kecepatannya untuk menjaga suhu tidak melebihi yang ditentukan. I. Konflik antara perangkat keras. Konflik antara perangkat keras dapat menyebabkan kinerja komputer menjadi turun. J. Update Windows. Ada kalanya sistem operasi seperti Windows memiliki bug yang dapat menyebabkan masalah dan berujung pada lambatnya kerja komputer. Biasanya hal tersebut diperbaiki dengan mengeluarkan update file. K. Update driver. Kadang-kadang driver perangkat keras yang tidak sesuai menyebabkan komputer bekerja lambat. Oleh karena itu, driver perangkat keras yang seringkali perlu diupdate untuk mendapatkan kinerja komputer yang terbaik. L. Menjalankan ulang atau reboot. Komputer bekerja lebih lambat juga dapat disebabkan karena penggunaan yang terlalu lama dan tidak pernah dimatikan. 2. Komputer macet total. Ada banyak sumber penyebab macet total komputer. Berikut ini beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab berhentinya komputer bekerja. A. Perangkat lunak tertentu. Salah satu penyebab komputer mengalami macet total adalah adanya perangkat lunak yang bermasalah. Ada beberapa penyebab suatu perangkat lunak menyebabkan komputer macet total, di antaranya kapasitas perangkat keras yang tidak memenuhi kebutuhan perangkat lunak, adanya file-file yang diperlukan oleh perangkat lunak yang hilang atau rusak, instalasi perangkat lunak yang tidak sempurna, perangkat lunak yang tidak memiliki kesesuaian dengan sistem operasi, dan sebagainya. Untuk mengatasi masalahnya yaitu dengan melakukan instalasi ulang atau mengupdate perangkat lunak tersebut dengan keluaran terbaru bisa menyelesaikan permasalahan. B. Terlalu banyak aplikasi yang dijalankan. Beban kerja yang terlalu besar dengan sumber daya yang terbatas akan dapat menyebabkan berhentinya proses dan komputer menjadi macet total. C. Driver. Jika driver yang digunakan tidak sesuai atau rusak,
dapat menyebabkan komputer berhenti bekerja. Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengupdate atau menginstal ulang driver perangkat tersebut akan dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, sebelum melakukannya, pastikan driver dari perangkat mana yang bermasalah dengan melakukan pengecekan di Device Manager. D. Komputer terlalu panas. Ketika bekerja, prosesor komputer akan menghasilkan banyak panas dan untuk menjaga suhu prosesor tidak melebihi batas tertentu, digunakan sistem pendingin berupa cairan atau kipas pendingin. Untuk mencegah agar prosesor tidak rusak, maka diatur agar prosesor berhenti bekerja pada batas suhu tertentu. Komputer yang terlalu panas dapat menyebabkan komputer berhenti merespon perintah pengguna. Masalah hardware. Penggantian perangkat keras seringkali menyebabkan terjadinya hang pada komputer. Hal ini terjadi karena perangkat keras yang baru tidak sesuai dengan perangkat keras yang lain, atau perangkat keras yang baru menggunakan driver yang tidak sesuai. Komputer mengalami hang juga dapat terjadi karena adanya perangkat keras yang rusak. Sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows kadang-kadang menjadi penyebab komputer tidak merespon perintah pengguna. Hal itu disebabkan adanya proses yang menggunakan file-file yang sudah rusak atau hilang. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan cara mengupdate sistem operasi, menginstal ulang, dan menjalankan perintah. 3. Berbagai jenis permasalahan yang lain. Operasi ilegal. Ada banyak alasan munculnya sebuah perusahaan operasi ilegal, di antaranya adanya program dari pihak ketiga yang tidak dikenal namun dijalankan di komputer, adanya data yang dibaca dari sumber yang salah, error di kode program tertentu, aplikasi game yang menimbulkan error, file yang rusak, virus dan malware yang lain, ada kerusakan di memori dan sebagainya. B. Komputer merestart ulang. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya, diantaranya ada file yang rusak atau hilang dari aplikasi yang dijalankan, kerusakan pada salah satu perangkat keras, ada virus yang menjalankan proses tertentu, gangguan pada sistem operasi, dan suhu prosesor terlalu tinggi. Hal-hal yang dapat dipilih sebagai solusi diantaranya menginstal ulang aplikasi dan driver perangkat keras, menjalankan antivirus, menginstal ulang, atau melakukan update sistem operasi, serta memeriksa atau memperbaiki sistem pendingin prosesor. Koneksi internet yang lambat. Lambatnya koneksi ke internet dapat terjadi karena adanya penggunaan lain yang mendownload file dengan ukuran yang besar, komputer yang bekerja lambat, browser yang bermasalah, web server yang dituju memiliki koneksi yang buruk, lokasi web server yang jauh, memelihara jaringan yang buruk, adanya virus atau malware yang menghabiskan bandwidth, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.